PJ Wali Kota Sorong temui pedagang pasar modern usai didemo. Diguyur hujan selama 3 jam, sejumlah kawasan di Kota Sorong terendam banjir. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Kamis 1 September 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Bertal Rumbiak, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Pemirsa, banjir kembali melanda sejumlah kawasan di kilometer 10 Kota Sorong, Papua Barat. Setelah 3 jam diguyur hujan sejak Rabu sore 31 Agustus 2022. Lokasi yang biasanya menjadi langganan banjir terjadi di kawasan Jupiter kilometer 10 atau akses masuk ke kantor DPRD Kota Sorong. Banjir juga menerjang sejumlah pemukiman warga di beberapa tempat. Selain itu, banjir mengenangi jalan-jalan utama dan jalan lingkungan sehingga menyebabkan aktivitas warga terganggu. Sejumlah kawasan yang paling terparah di Jalan Sabta Taruna, Jalan Kolam Buaya, Kios Kampung Bugis, dan depan kantor Lembaga Pemasyarakatan Sorong dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Lili Tantiono mengaku terpaksa mendorong motor menerobos banjir karena harus menjemput anaknya di sekolah, sebab kalau dipaksakan motor dalam keadaan hidup melewati banjir bisa mati mesin. Kawasan kilometer 10 Kota Sorong merupakan langganan banjir saat hujan deras turun. Sejumlah titik terlihat dikepung banjir sehingga membuat aktivitas masyarakat terganggu, tidak bisa melewati banjir. Ia berharap kepada pemerintah bisa mencari solusi yang baik agar warga yang tinggal di kawasan tersebut dapat teratasi. Banjir mas, parah banjir. Bapak tinggalnya di mana? Kampung Bugis. Nggak biasa sih mas. Setelah dikasih jalan itu nggak biasa. Cuma ya begini sudah. Setiap hujan pasti banjir, hujan sedikit saja banjir. Mungkin karena tidak ada saluran got kah? Tolong Pak Wali Kota atau siapakah tolong gotnya diperbesar atau bagaimana? Kasihan warga sini, rumahnya hancur, barang-barang hancur. Pemerintah Provinsi Papua Barat telah membentuk tim percepatan penanganan masalah banjir yang terjadi di Kota Sorong. Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, menjelaskan terkait dengan masalah banjir ini, pihaknya sudah mengerahkan 10 alat berat untuk mengeruk bantaran sungai agar air bisa mengalir secara normal. Drainase itu tugasnya dari gabungan PUPR, kemudian dari balai juga, dari pusat ya. Jadi mereka sudah turun bersama-sama dalam kolaborasi. Alat berat kita pakai ada berapa? Hampir 10 alat berat. Nah, ini juga untungnya di di kota ya. Di kota jadi mobilisasi alat berat itu cepat. Kita tugaskan Pak Asisten 2 sebagai ketua tim percepatan penanganan darurat, keadaan darurat ya. Seperti ini untuk menginventarisir alat perlengkapan di kabupaten kota itu punya berapa yang siap pakai. Gitu. Jadi kita hitung semua dia punya anggaran-anggaran gitu. Jadi begitu kejadian misalnya, kita tidak harapkan ya, tapi begitu ada kejadian itu sudah langsung bisa digerakkan. Jadi masyarakat itu cepat tertolong. Itu kira-kira. Dari Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, pasca aksi demo puluhan pedagang ke kantor Wali Kota Sorong untuk mendesak pembongkaran pasar lama Boswesen karena tidak ada pembeli di pasar modern Rufai, pejabat Wali Kota Sorong Syor Ciarangga turun langsung ke pasar menemui pedagang. Menanggapi aksi demo puluhan pedagang pasar modern Rufai, penjabat Wali Kota Sorong, Georgi Yarangga bersama OPD di lingkungan Pemda Kota Sorong menemui sejumlah pedagang di Pasar Lama Boswesen pada Rabu 31 Agustus 2022. Kedatangan PJ Wali Kota disambut baik oleh sejumlah pedagang. Sebelumnya Wali Kota memberikan kesempatan perwakilan pedagang menyampaikan tuntutan mereka. Dalam tuntutan yang disampaikan oleh perwakilan pedagang, berharap agar Pemda Kota Sorong segera membongkar pasar lama agar sebagian pedagang yang masih berjualan pindah ke pasar modern yang baru diresmikan beberapa minggu lalu.
Sejumlah pedagang ikan dan sayur mengaku pendapatan mereka sangat menurun, bahkan pedagang ikan mengeluh karena mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah akibat ada sebagian pedagang ikan yang masih berjualan di pasar lama. Penjabat Wali Kota Sorong George Yarangga usai mengunjungi pasar modern berharap agar sebagian pedagang yang masih bertahan di pasar Boswesen kembali berjualan di pasar modern Rufai karena pemerintah sudah membangun pasar yang sangat presentatif. Terkait alasan sejumlah pedagang yang masih bertahan di pasar Boswesen terkait masalah keamanan di pasar modern, Wali Kota tegaskan akan melakukan pertemuan bersama sejumlah perwakilan pedagang di kantor Wali Kota Sorong. Ada pemahaman yang sama karena kita mau supaya pasar yang sudah terbangun yang bagus ini itu digunakan. Sudah tidak usah ada pasar-pasar yang kumuh-kumuh di luar-luar ya. Semua harus ada di sini. Oleh sebabnya perlu kita melakukan pertemuan dan bicara secara baik, memberikan pemahaman. Kalau ada yang belum dapat laus-laus itu harus ada kejelasan. Jangan sampai bilang tidak punya tempat di sini. Jadi harus ada kejelasan semua lengkap. Baru kita akan bicarakan secara baik untuk semua kita relokasikan ke sini untuk berdagang di sini. Itu apa namanya yang kami harapkan. Sehingga kami tadi sudah ketemu langsung dengan yang ada di Pasar Boswesen dengan para pimpinan OPD. Kita berharap untuk kami dengar langsung dan harus rapat cepat untuk kita keputusan. Sementara Ketua RT Kelurahan Rufai Agustina Saidora menjelaskan pihaknya siap menjamin keamanan bagi para pedagang di lokasi pasar modern Rufai. Ia berharap kepada pedagang yang masih berjualan di pasar Boswesen agar kembali berjualan seperti biasa di pasar modern yang sudah dibangun pemerintah. Jadi selama ini kami jamin, saya punya anak-anak pemuda nih semua ada, siapa yang bikin salah mereka dapat pukul. Jadi kami sebagai RT di sini, kita selalu berikan arahan untuk anak-anak ini. Kamu boleh minum, tapi kamu pulang di rumah kamu tidur. Tidak boleh mengacaukan di sini. Dan tidak boleh pajak di jalan. Karena wali kota membentuk jalan baru, itu ada 2 jalur. Dia jalur masuk keluar, dia lewat sini keluar. Jadi tidak ada yang pajak-pajak di jalan. Saya siap, anak-anak itu kalau saya turun, belum bubar, belum tidak berani berdiri di jalan. Saya jamin. Karena saya sebagai orang tua di tempat ini. Pemerintah daerah Kota Sorong rencananya akan melakukan pembongkaran pasar Boswesen setelah penjabat Wali Kota Sorong akan berdialog bersama dengan para pedagang. Dari Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat. Jembatan Kalimeyov yang terletak di distrik Merdek, Kabupaten Teluk Bintuni diharapkan dapat rampung 100% dalam tahun ini. Pasalnya jembatan ini akan menjadi akses penting bagi warga di 6 distrik di wilayah pegunungan Moskona. Kepala Distrik Masyeta Titus Ogone saat diwawancarai TVRI Selasa 30 Agustus mengungkapkan jembatan ini menjadi penting bagi warganya. Sebab apabila sudah rampung maka sangat membantu mobilitas orang dan barang karena transportasi darat akan lancar. Selain itu ia menilai dengan akses darat yang memadai maka harga barang nantinya akan lebih efisien. Saya Kepala Distrik Masyeta mewakili 6 kepala distrik wilayah Moskona. Ucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Barat dan juga pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni yang mana bekerja sama untuk menyelesaikan jembatan Kalimeyov yang sudah mau hampir rampung. Harapan kami yang masih sisa ini diharapkan pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni untuk menyelesaikan jembatan ini dalam tahun ini sehingga akses ini bisa dapat dilalui untuk masyarakat dan juga untuk kami pemerintah distrik dalam pelayanan ini. Jadi harapan kami dari pemerintah distrik Masyeta wakil 6 distrik ini mengharapkan kepada Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat dan Bapak Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni agar menyelesaikan jembatan yang masih sisa. Ini sudah hampir 80% sudah mau rampung. Masih sisa ini kalau bisa dalam waktu tahun ini mungkin Desember bisa terselesaikan. Perlu diketahui, pembangunan jembatan Kalimeyov dimulai sejak tahun 2021 menggunakan alokasi dana Otsus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat.
Dalam proses pengerjaan, jembatan ini sempat mengalami ambruk akibat diterjang banjir bandang pada Februari 2022 lalu. Namun proyek jembatan yang dikerjakan PT Alpha Joy senilai 27 miliar lebih ini terus dipacu agar secepatnya rampung. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, menyikapi instruksi Presiden tentang krisis pangan, pemerintah provinsi menghimbau agar pemerintah dan juga masyarakat dapat memanfaatkan lahan tidur untuk budidaya sumber pangan. Himbauan untuk memanfaatkan lahan tidur disampaikan kepada seluruh pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota di seluruh Indonesia dengan menanam sayur, jagung, dan juga tumbuhan lainnya yang bisa dikonsumsi. Hal tersebut disampaikan untuk membantu meringankan kebutuhan di daerah. Ketahanan pangan menjadi hal penting karena saat ini ada terjadi konflik beberapa negara mengakibatkan ekonomi dunia saat ini tidak stabil dan berdampak pada kelangkaan bahan bakar minyak dan juga bahan pangan. Hal ini juga berdampak sampai ke Indonesia. Untuk menjalankan instruksi Presiden, pemerintah Provinsi Papua Barat menghimbau kepada masyarakat dan juga pemerintah agar dapat memanfaatkan lahan tidur atau lahan yang berada di sekitar pekarangan sebagai lahan budidaya sumber pangan. Sebagai percontohan, pemerintah Provinsi Papua Barat berencana membuat lahan sekitar 5 hektar di sekitar rumah dinas gubernur. Untuk penanaman akan melibatkan semua OPD, mulai dari pembabatan hingga penanaman. Juga bijaksana menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, dan beliau sudah menginstruksikan untuk memanfaatkan, mengoptimalkan lahan-lahan tidur. Jadi yang dimaksudkan lahan tidur ini lahan yang ada di sekitar pekarangan, lahan yang ada di wilayah kawasan-kawasan tertentu di setiap kabupaten kota untuk dimanfaatkan sebagai lahan budidaya sumber pangan, tanaman sumber pangan. Itu yang Pak Gubernur sudah mengantisipasi. Khusus untuk kita lingkup Pemda Provinsi Papua Barat, atas instruksi Gubernur, sudah kita persiapkan lahan hampir kurang lebih 4-5 hektar di sekitar perumahan Gubernur, kediaman Gubernur di Susweni. Nah, ini surat sudah jadi, saya baru terima kemarin dari protokol untuk edarkan kepada semua OPD. Jadi masing-masing OPD bertanggung jawab untuk pembukaan lahan di Susweni dan sampai penanaman budidaya sampai dan melibatkan masyarakat di sekitar situ untuk bekerja. Itu sudah instruksi Pak Gubernur jelas, petunjuknya jelas. Untuk ketahanan pangan di Papua Barat, pemerintah Provinsi Papua Barat akan membentuk Satgas Ketahanan Pangan untuk melakukan sosialisasi pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam pangan lokal dan juga sayur. Di ketahanan pangan, Pak Gubernur sudah menginstruksikan untuk membuat satuan tugas pengendali ketahanan pangan daerah. Dan sudah konsepnya sudah jadi SK, ini tinggal tunggu beliau tiba untuk kita koordinasi untuk tanda tangan SK dan segera Satgas tersebut mulai bekerja. Satgas itu terdiri dari lingkungan Pemda sendiri, langsung diketuai pengarahnya langsung Pak Gubernur, Pangdam, Kapolda, Pak Sekda, kemudian koordinator nanti berikan petunjuk oleh Pak Gubernur, dan kita akan sudah memulai tadi termasuk menginstruksikan kepada semua masyarakat untuk mari mulai secara kecil-kecilan, mulai dari pekarangan, memanfaatkan pekarangan untuk menanam tanaman yang selalu dikonsumsi. Misalnya contoh tomat, cabai, kemudian terong, itu bisa sayur-sayuran yang bisa di pola tanam dengan hidroponik di pekarangan rumah. Itu kita berharap untuk diusahakan oleh masing-masing keluarga. Selain itu dihimbau kepada seluruh pemerintah kabupaten kota untuk memberdayakan petani lokal dengan berbelanja hasil mereka, sehingga perputaran uang di daerah juga dapat berjalan dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan.
Saudara, dalam rangka meningkatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Manokwari, pemerintah Kabupaten Manokwari melaksanakan pelatihan Digital Entrepreneurship Academy yang diikuti oleh 150 peserta. Berikut liputannya untuk Anda. Wujud sinergitas pemerintah pusat dan Pemkab Manokwari ini akan berlangsung selama 2 hari pada tanggal 31 Agustus dan 1 September 2022 di Aula Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Papua Barat di Amban. Yang diikuti oleh 150 orang peserta yang merupakan wirausahawan muda, UMKM, serta menghadirkan narasumber dari BBPSDMP Makassar, Kominfo Kabupaten Manokwari, dan beberapa OPD terkait. Dalam sambutan Bupati Manokwari yang dibacakan staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM, Stevi Moso mengatakan ekonomi digital di era revolusi industri 4.0 ini merupakan tantangan sekaligus kesempatan bagi pelaku usaha, baik itu usaha mikro, kecil, menengah, UMKM, untuk menembus pasar dengan memotong jalur distribusi produk hingga ke konsumen. Lewat teknologi digital, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia dapat meningkatkan akses ke pelanggan baru, meningkatkan penjualan dan pendapatan, membuka akses baru ke pasar luar negeri, maupun transaksi dapat lebih mudah dengan pelanggan. Era transformasi industri 4.0 ini merupakan tantangan sekaligus kesempatan bagi pelaku usaha, baik itu usaha mikro, kecil, dan menengah, untuk menembus pasar dengan memotong jalur distribusi produksi hingga ke konsumen lewat teknologi digital. Pelaku usaha mikro, kecil ini dan menengah, usaha kecil menengah di Indonesia dapat meningkatkan akses pelanggan baru, meningkatkan penjualan dan pendapatan, membuka akses baru ke pasar luar negeri, transaksi lebih mudah dengan pelanggan dan termasuk dan biaya perikanan dan pemasaran, penjualan yang lebih besar. Kepala Balai Besar Pengembangan SDM dan Penelitian Kominfo Makassar, Agung Arimurti, mengatakan pelatihan Digital Entrepreneurship Academy yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo melalui BBPSDMP dapat mengenal tentang digital, sebagaimana dapat membantu masyarakat dalam melakukan transaksi digital. Kemudian mampu mengenal aplikasi, mampu mempromosikan produknya ke seluruh Indonesia bahkan dunia. Arimurti mengatakan yang berhak lulus dalam pelatihan ekonomi digital akan diberikan sertifikat. Saat ini ibu-ibu itu bisa mengenal pertama bagaimana teknologi digital itu mampu membantu aktivitasnya dalam melakukan transaksi ekonomi digital. Dan kemudian mampu menggunakan alat yang ada, aplikasi-aplikasi yang tersedia, kemudian mampu melakukan transaksi, mampu melakukan mempromosikan produk-produknya ke seluruh dunia, otomatis kita masuk dunia digital, dan kemudian mampu melakukan perekayasaan untuk keuangan digital. Kami akan memberikan sertifikat bagi yang lulus, nantinya yang berhak atau dia qualified untuk disebut sebagai women in digital entrepreneurship. Jadi kami akan berikan sertifikat bagi yang lulus, tapi kalau yang belum beruntung ya kami tidak. Materinya teori yang langsung praktek atau bagaimana? Materinya lebih banyak praktek. Jadi karena ini lebih ke skill ya, kita kan basisnya kompetensi. Kompetensi itu sementara ada 3, ada pengetahuan, knowledge, ada skill, kemudian ada attitude. Maka yang banyak diberikan itu lebih banyak ke knowledge, skill. Knowledge-nya kita berikan dasar-dasar, kemudian konsep awal, kemudian ekosistem. Tapi yang banyak kita berikan adalah skill-nya, bagaimana cara melakukannya, kemudian bagaimana cara. Sementara itu, Balai Besar Pengembangan SDM dan Penelitian Kominfo Makassar memberikan maskot Digital Indonesia atau MODI sebagai bentuk sosialisasi siaran digital kepada pemerintah daerah dan masyarakat Manokwari. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Setelah terpilih kembali sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Real Estate Indonesia Provinsi Papua Barat, periode kedua tahun 2022-2025, Julius Lois menyebutkan kegiatan yang akan dilakukan, yaitu pameran perumahan eksibisi KPR bagi masyarakat.
Ketua REI Provinsi Papua Barat Julius Lois mengatakan dengan semakin berkurangnya COVID-19, pertama yang dilakukan REI Papua Barat belum lama ini, mereka telah melaksanakan pameran perumahan eksibisi KPR yang bertepatan pada momen HUT Kemerdekaan RI ke-77. Dalam eksibisi KPR, REI menghadirkan sebanyak 10 stand pameran bersama perbankan yang dilaksanakan di salah satu tempat perbelanjaan dalam kota Manokwari. Julius mengatakan, melalui pameran yang telah berlangsung beberapa waktu lalu, bisa mensosialisasikan kepada para pengunjung mal dan masyarakat bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan utama setelah makan dan minum. Kami yang pertama, dengan terpilihnya, program kami yang pertama, langsung kami laksanakan pameran perumahan atau exhibition KPR Kemerdekaan. Karena bulan Agustus kemarin, tanggal 25 pas Musda, kami anggap masih suasana 17-an ya, masih dalam rangka Hari Kemerdekaan kita yang ke-77, di mana slogannya itu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dan kami sendiri mengadakan eksibisi KPR untuk pameran-pameran perumahan se-Papua Barat, di mana dihadiri oleh 10 stand ya, termasuk perbankan, atau 10 booth yang ada di MCM Mall atau Manokwari City Mall yang kami laksanakan selama 25, 26, dan tanggal 27 Agustus kemarin, hari Sabtu sudah penutupan. Dan pameran ini juga sekaligus mensosialisasi kepada masyarakat umum, khususnya pengunjung MCM Mall, di mana rumah amat sangat penting ya, kebutuhan utama setelah makan dan minum. Artinya sandang, pangan, papan. Papan itu adalah rumah. Saat ini pembangunan rumah yang dilakukan REI tersebar di 6 kabupaten kota yang ada di Papua Barat, yaitu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Kaimana. Julius mengatakan program-program kerja yang lain bisa terrealisasi melalui visi misi REI, yaitu multifikasi, komunikasi, dan bekerja secara koordinasi, transparan menuju Papua Barat maju dan tangguh untuk kemajuan ekonomi. Sementara itu, ada beberapa program kerja yang akan dilaksanakan. Pertama, melakukan konsolidasi dengan para anggota dalam penguatan bagi pengembang di lokasi-lokasi yang ditawarkan, agar rumah yang didapatkan bisa lebih bagus dan berkualitas bagi masyarakat. Papua Barat ada di 5 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kota Madya Sorong, dan Kabupaten Sorong, serta Kabupaten Kaimana ya, Kaimana dan Sorong Selatan tahun ini, berarti sudah berapa, 67 ya, di mana program-program kerja yang lain yang kami harapkan itu bisa terrealisasi melalui visi misi kami, yaitu multiplikasi, komunikasi, dan bekerja secara koordinasi dan transparan menuju Papua Barat maju dan tangguh ya, untuk kemajuan ekonomi kita secara umum dan khususnya properti, di mana dengan melalui visi misi kami ini ada beberapa program kerja yang akan kami laksanakan, yang terutama tentu konsolidasi untuk para anggota, di mana khususnya penguatan di setiap developer atau pengembang untuk lokasi-lokasi yang ditawarkan agar rumah yang didapatkan bisa lebih bagus, berkualitas buat masyarakat. REI sendiri merupakan mitra kerja pemerintah, oleh sebab itu diharapkan pemerintah daerah dapat mendukung para pengembang yang ada di kabupaten kota dalam menyiapkan rumah bersubsidi bagi masyarakat. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada berita Papua Barat hari ini, edisi Kamis 1 September 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Bertalen Rumbiak pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.